Peserta didik yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan memahami, mendalami, mempelajari kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita untuk memulai pertemuan ini dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sengsara Tuhan Yesus Kristus. Topik ini sangat penting karena menyangkut iman kita atas penderitaan Yesus. Dan kita bisa merenungkan secara lebih mendalam berdasarkan kisah yang ada di dalam kitab suci dan kita refleksikan di dalam jalan salib. Maka pada kesempatan ini kita akan merefleksikan mendalami kesengsaraan Yesus dalam 7 perhentian. Yang pertama adalah Yesus dihukum mati. Pada peristiwa yang pertama ini disampaikan bahwa yang menjatuhkan hukuman mati itu adalah Pilatus. Walaupun Pilatus tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus dan ingin membebaskan Yesus, tetapi pada akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Pilatus menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Lalu Pilatus mencuci tangan sebagai simbol bahwa dia tidak mau bertanggung jawab atas kematian Yesus. Lalu kita bisa melihat di dalam perhentian yang kedua, Yesus memanggul salib. Setelah Yesus dijatuhi hukuman mati, Yesus memanggul salib. Kemana Yesus membawa salib itu? Itu adalah ke puncak Golgota, atau juga disebut tempat tengkorak. Disitulah Yesus membawa salibnya, dan di sana Yesus akan dihukum mati dengan cara disalib. Dari peristiwa ini kita bisa menyadari bahwa memanggul salib, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang mau mengikuti Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti Yesus. Menyangkal diri itu artinya apa? Artinya menolak sesuatu yang bisa menjauhkan orang tersebut dari Tuhan. Kecenderungan-kecenderungan dosa. Memikul salibnya setiap hari artinya apa? Ketika kita mengalami kesulitan, kita harus mampu bertahan di dalam kesulitan itu sebagai bagian dari apa? Dari salib yang harus kita pikul. Perhentian ketiga, Yesus pertama kali jatuh di bawah salibnya. Puncak Golgota itu jauh. Yesus banyak mengeluarkan darah karena dia dicambuki, dipukuli, badannya mulai lemah. Dan beban salib itu terasa begitu berat, maka dia jatuh di bawah salib. Sungguh bukan hanya salib yang sebenarnya dipikul oleh Yesus, melainkan apa? Dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita. Yesaya di dalam kitabnya bab 53 ayat 5 mengatakan dia tertikam karena pemberontakan kita, karena manusia yang memberontak untuk mengikuti Allah. Dia diremukkan oleh karena kesalahan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya. Jadi Nabi Yesaya sudah menubuatkan mengenai Yesus yang memikul salib untuk memberi keselamatan kepada manusia. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Para peserta didik yang luar biasa. Yesus ketika dia dihukum mati memikul salibnya, murid-muridnya lari meninggalkan Yesus.
Dan yang mengikuti Yesus di jalan salibnya itu adalah justru para wanita. Salah satunya adalah ibunya Maria. Di dalam perjalanan itu Yesus ketemu dengan ibunya. Ibunya memandang Yesus. Dan di situ Yesus mendapatkan kembali kekuatan. Inilah peran penting seorang ibu. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda mengalami sakit, Anda mengalami tekanan, Anda merasa mengalami penderitaan, ibu Anda akan menjadi kekuatan dengan segala doa-doanya. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Karena perjalanan ke Bukit Golgota itu sangat amat jauh, badan Yesus mulai lemah, dan para serdadu Algojo itu khawatir bahwa Yesus akan meninggal di tengah perjalanan, dan ada seorang petani pulang dari ladangnya bernama Simon. Awalnya Simon tidak mau untuk memikul sang bantu Yesus, tapi karena dipaksa, akhirnya Simon mau. Ini refleksinya adalah bahwa beban yang dialami oleh orang lain, kita terpanggil untuk membantunya. Maka Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Itu adalah kita memenuhi hukum Kristus, saudara. Nah, perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Setelah Yesus bertemu dengan ibunya mendapatkan kekuatan, perjuangan Yesus untuk ke puncak Golgota tidak mudah. Semua orang mengolok-olok dia, tetapi dari kerumunan itu ada seorang wanita yang memberanikan diri mengusap wajah Yesus yang berlumuran debu dan darah. Wanita itu adalah Veronika. Ini mau menggambarkan apa? Mau menggambarkan bahwa kekuatan seorang wanita untuk membantu orang lain luar biasa. Maka kita harus mencontoh Veronika, harus berani mengalahkan kecenderungan diri untuk membantu orang lain. Rasul Yesus mengatakan, Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 15 mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini artinya apa? Kita berempati kepada orang lain. Nah, dan sebagai akhir dari refleksi kali ini, silahkan Anda membuat refleksi. Dengan cara apa? Tulislah di bawah kolom komentar. Itu adalah apa yang pernah Anda lakukan untuk meringankan beban orang lain. Itu saja. Terima kasih. Selamat membuat refleksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.